Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa adba'ihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikisahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau menukil sebuah riwayat bahwa diceritakan nanti pada hari akhir di yaumil hisab ada seseorang yang ditulis namanya dan ditetapkan sebagai ahli neraka. Kemudian seseorang itu digiring oleh malaikat untuk menuju ke neraka. Maka dalam perjalanan menuju ke neraka itu, seseorang yang sudah dipastikan masuk dan digiring oleh malaikat, ketika sampai 1/4 perjalanan, dia menengok ke belakang. Dia menengok, kemudian ibarat orang tahanan disuruh maju lagi sama malaikat. Ayo, jalan. Ketika sampai di setengah perjalanan, sang hamba juga menengok kembali. Sampai 3 kali. Dan yang ketiga adalah ketika sampai 2/3 perjalanannya menuju ke neraka, sang hamba menengok ke belakang. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya, ya malaikat, tanya Fulan bin Fulan, kenapa dia nengok ke belakang sampai 3 kali? Ada apa dia? Kemudian malaikat menghentikan langkah sang hamba menuju ke neraka dan ditanya, ya rajul, wahai Fulan, kenapa engkau dalam perjalanan menuju ke neraka nengok sampai 3 kali, 1/4 perjalanan, setengah perjalanan, 2/3 perjalanan, kau nengok 3 kali? Maka sang rajul menjawab, pada tengokan pertama ketika nyampe 1/4 perjalanan, wahai malaikat, aku ingat ketika hidup di dunia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dialah Allah yang maha pengampun. Maka walaupun serasa tidak ada harapan, hari ini masih aku inginkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku harapkan ampunan Allah, mudah-mudahan masih saja ada secercah harapan untuk Allah mengampuni diriku. Kata malaikat, loh, tengokanmu yang kedua. Wahai malaikat, ketika aku sampai setengah perjalanan, aku ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku yakin Allah yang maha pengampun bisa saja mengampuni diriku dalam keadaan yang sepertinya tidak mungkin. Kemudian di perjalanan berikutnya, sampai 2/3 perjalanan aku nengok, wahai malaikat, karena ketika aku hidup di dunia, aku mendengar, aku membaca bahwa di dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian melampaui, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini malaikat, hamba memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali
ada harapan Allah menyelamatkan diriku dengan ampunan dan rahmat-Nya. Maka pada saat itu, sahabat, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk mengembalikan sang hamba bukan ke neraka, tapi menuju ke surga. Allah memberikan ampunan dari keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemberi rahmat. Sahabat, maka dari itu janganlah kita kemudian putus asa ketika kembali kepada Allah. Jangan pula kita menunda-nunda waktu untuk kembali kepada Allah dengan alasan masih muda, masih kuat, masih kaya, dan lain sebagainya. Kemudian kita berpikir belum saatnya untuk tobat. Hancurlah orang yang senantiasa mengatakan saufa, nanti, kata Nabi. Tetapi begitu ada kesempatan, segeralah kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan senantiasa kita berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La tai'asu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat, salam sukses selalu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.